anak dan bapak ini mengajarkan ke orang-orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Anda, dan bagikan video ini. Adek, apa kabar adek malam ini adek? Baik. Sehat? Sehat. Oke, bagaimana perkembangan psikologis Anda? Alhamdulillah saya semakin kesini semakin menurun. Kenapa menurun? Karena tekanan. Tekanan apa adek? Konten. Oh, enggak, jangan jadikan itu sebagai tekanan dek. Adek ngapain ngajakin Mas podcast ini? Adek mau bahas apa? Soal apa yang? Nggak tahu adek. Lebih tepatnya sih soal sedekah. Sedekah. Jadi gini dek, yang setahunya Mas ya, sedekah yang baik itu nggak usah diomong-omongin, nanti pahalanya hilang dek. Pernah dengar kata pepatah nggak? Kalau tangan kanan memberi, jangan biarkan tangan kiri mengetahui. Lah, lo kok ada tiba-tiba ngajakin Mas ngomongin ada apa ini? Cuma kan ini kan gini nih yang. Iya ada apa? Yang Mas suami. Yoi, yang tersayang. Yang tersayang. Jadi begini, ada salah satu tokoh pemuka agama sekaligus artis. Ya. Tapi siapa yang kita omongin nih? Inisialnya siapa? M. Dia terkenal nggak di TikTok deh? Dia nggak sih terkenal ya, karena memang dia dulu salah satu tokoh agama lah, nggak usah tokoh ulama ya. Tokoh agama dulu banyak yang kenal dengan salah satu produk bisnisnya. Paytrend, tahu kan? Pasti tahu yang dimaksud itu siapa? Oh, dia itu ini Paytrend itu kalau nggak salah itu yang digunakan untuk aplikasi membayar ya. Iya betul, membayar, membeli dan lain-lain. Ustadz Mansur. Betul. Kita ngomongin Ustadz Mansur. Iya. Kenapa sama Pak Ustadz Mansur itu? Jadi bapak tersebut ya. Yang terhormat itu memberikan kita cara bagaimana sedekah. Cuma ini kan wajar ya kita punya pendapat masing-masing ya. Sedekah dengan caranya YBS yang terhormat sama yang dicerna sama kita ini kok yang nggak masuk akal. Emang sedekah yang dimaksud oleh Bang Ustadz itu gimana? Misal kita datang ke acaranya dia nih. Iya. Terus lu bawa apa? Lu bisa sedekahin yang lu punya. Iya, terus? Nanti lu bakal dibalas semuanya sama Allah. Ya bagus semua. Dong dia ngajarin kita untuk sedekah dan memberi, kita kasih ke panti asuhan. Emang yang salah apa dek? Yang salah itu kok ada unsur pemaksaan gitu loh. Unsur pemaksaan. Tunggu sebentar, Mas koreksi nih. Kan salah benar itu cuma Tuhan yang tahu. Kalau ini kan kita bicara soal konsep apa namanya? Pahala ya, Dek. Ya tapi kalau dari segi pandangan adek ya sebagai manusia nih bukan salah, tapi lebih tepatnya tidak sepaham mungkin. Tidak sepaham, saya tidak sepaham dengan sedekah yang diajarkan sama Pak yang Ustadz. terhormat. Si Pak Ustadz. Yang terhormat. Oh, si yang terhormat. Si yang terhormat. Karena ada unsur pemaksaan menurut ya, adek. Menurut saya sih di situ ada beberapa unsur yang bikin orang itu ngerasa kan dia di publik tuh yang jadi kalau misalnya ada acara ada undangan mereka kan ada ceramah gitu kan si bapak ini jadi ditanya nih tiba-tiba ditunjuk orang kamu punya apa kayak gitu kamu punya apa ya udah apa yang ada di dalam kantongmu apa yang ada di kamu punya sekarang keluarkan sedekah Menurut adik Mas, yang namanya sedekah tuh keikhlasan dari hati. Oh, kita nggak usah disuruh-suruh. Nggak usah dipaksa. Nah, di sini tekanan pertama dia dipanggil di depan di panggung kita bilang. Seandainya dia nggak ngasih, yang ada kan mental malu atau apa. Jadi mau nggak mau dia ngasih. Kayak gitu. Masa ada mengajarkan sedekah itu di publik? Kok benar kata Mas Adi? Sedekah itu ketika kita memberikan di tangan kanan, usahakan tangan kiri tidak usah melihat. Tapi si Bapak Ustadz ini mengajarkan orang untuk bersedekah. Tapi jalurnya kenapa seperti itu? Yang ada kok malah kayak memaksa. Ya, memaksa. Nah, kalau nggak salah ini kan sudah tahun lalu viralnya. Makanya ini lagi rame dan ini ada penerusnya loh. Ada penerusnya. Iya kan dianya udah mulai hilang nih menarik. Dari ibaratnya TV itu udah mulai nggak ada. Oh berarti ini kan perkara lama nih yang lama nih. Ini yang ada yang baru lagi. Penerusnya anak ayah. Oh si anaknya si M. Ya jadi
ini kayaknya diteruskan nih sama si anaknya. Jadi oleh si Miss. Iya, jadi bahas masalah ayo kita bersedekah gitu kan. Bagus lah dia ngajarin orang sedekah, kok ada yang masalah? Nggak masalah sama jenis sedekah. Ini sedekah cuma nih ya Allah, bersedekah itu nggak ada dipatok. Hah? Bersedekah itu nggak usah dipatok gitu. Loh. Jadi kayak dia tuh menunjukkan gini, ini loh mobil gue bisa gue dapat satu M, harga mobil gue 1,5 M-an ya, gue harus sedekah sekian M, makanya gue bisa dapat mobil ini. Oh, jadi dia tuh mempertunjukkan ke orang-orang kalau karena dia bersedekah dia berhasil mendapatkan mobil gitu. Betul. Itu sih namanya jatuh-jatuhnya kesombong, Dek. Betul. Oke. Cerdas lah sedikit, jangan karena dia sedikit membawa agama kalian tuh langsung percaya. Oke, jangan cepat percaya dengan orang yang membawa-bawa agama karena bisa jadi setiap orang itu punya kepentingannya masing-masing. Betul. Ada juga yang benar-benar tulus menyampaikan agama tanpa pamrih, tapi ada juga orang yang menggunakan agama untuk tipu dan muslihat. Contohnya banyak itu orang yang kampanye pakai nama-nama Tuhan, pakai nama-nama agama, ujung-ujung korupsi dan sebagainya. Iya. Jadi gini deh, kalau apa yang Mas simpulkan, jadi intinya nih dia tuh mengajak orang itu untuk bersedekah. Itu sih fine saja. Tapi ketika dia mempertontonkan ke orang-orang, wis Mas bersedekah jadi ustadz gitu kan. Tapi ini hanya pemahaman bodomnya Mas, pemahaman sederhananya Mas soal apalah ya kita tidak begitu paham soal agama. konsep beragama ya. Konsepnya sih Mas sederhana ya. Ketika lu pengen bersedekah, lu gak usah tunjukin gitu. Ngapain lu sedekah kalau hanya untuk pamer dan mempertunjukkan ke orang-orang? Apalagi misalnya sedekah lu dibalas sama Tuhan. Iya. Itu kan, wah gue dibalas. Gue dibalas nih. Nah, apalagi gue ngeluarin uang, gue kemarin sedekah, makanya gue dibalas 100 kali lipat bahasanya. Makanya dibilang dia mendapatkan mobil harga 1 M karena dia sedekahin. Itu kan, ya Allah, nggak mungkin Allah membalas apapun itu secepat itu. Ya, pasti semua butuh proses. Tapi terkadang ada juga yang cepat deh. Tapi ada juga yang kadang butuh proses. Iya. Nah, tapi kan kebenaran itu hanya Tuhan yang tahu. Iya, betul. Nah, tapi bagi Mas jadi gini deh. Dia menyuruh, tepatnya kan menyuruh orang-orang untuk bersedekah agar kelak sedekahnya ini dibalas oleh Tuhan. Iya, sedangkan kita kalau bersedekah itu ibarat kita keridoan hati. Iya. Ya udah kita bersedekah tanpa pamrih. Dengan maksud untuk kembali ke diri kita sendiri, baik jenis dari kesehatan, baik dari rezeki juga kayak gitu. Bukan, ya udah gue kasih 100 nih hari ini 100.000, biar gue nanti dibalas sama Tuhan dikasih 1 juta. Waduh, ngasih 100.000 biar dibalas 1 juta. Waduh, gini kalau seandainya udah gue ngasih lu hidup, udah gue kasih lu makan, kasih napas, lu sedekah juga masih perhitungan. Iya. Kalau seandainya beliau yang di atas itu bisa ngomong, waduh kok kamu mau perhitungan sama saya gitu. Jadi benar. Jadi ini loh kenapa pengen banget adik tuh ngasih tahu ya ke orang-orang, janganlah mudah terpancing dengan ya oke, mungkin saat ini kalian sedang membutuhkan gitu, sedang benar-benar di masa sulit. Tapi jangan dengar ada himbauan, ada seseorang yang berkata seperti itu, kalian menyerahkan semua harta kalian terus dengan harapan biar dibalas 100% atau 10% dari apa yang kalian dibalas 10 kali lipat dengan apa yang kalian sedekahkan. Aduh. Jadi itulah yang tak lihat anak dan bapak ini mengajarkan ke orang-orang bersedekah dengan mengharapkan timbal balik. Bener. Itu ya Allah, kenapa bisa seperti itu? Padahal dikasih hidup sama Tuhan aja udah menyenangkan. Udah alhamdulillah gitu kan. Iya, secara tidak langsung kita diajarkan untuk sama mereka deh. Mempertunjukkan sama orang-orang, ya kita bisa sedekah. Ya ayo sedekah. Sedekah biar Tuhan membalaskan 10 kali lipat. Sedekah yang baik menurut ajaran nyokap bokap Mas itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Oke, cukup kita bahas karena ini pembahasan yang terlalu sensitif deh. Karena ini kita bahas agama, Mas belum siap masuk penjara karena kita. Ya tapi kan kita nih di sini memberitahu untuk orang-orang yang mungkin lupa gitu. Ade agamanya apa sih? Islam. Oh berarti Ade membela agamanya Ade. Jelas. Oke.
Tuhan itu selain mengajarkan kita selain berdoa ya berusaha. Ketika Anda dalam masa sulit, ayolah jangan hanya berpikir yang kilat-kilat. Dengan main ini, dengan saya sedekah begini saya bisa dapat begini. Udah, ayo usaha. Terima kasih. Oke, saya Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.